Siang anak-anak semua. Sampai jumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Ya, ada yang absen? Tidak ada. 2, 3, 4, 5 baru semuanya. Nah, oke. Untuk pada pagi hari ini seperti biasa kita adakan kuis ya sebagai yang namanya rangsangan terhadap materi kita yang sudah Bapak buatkan di depan, yaitu terkait kebangkitan nasional. Nah, kira-kira pertanyaan Bapak satu aja. Kebangkitan nasional itu kita rayakan atau kita peringati setiap kapan? Ayo, ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ada? Kevin? Ayo. Hari Kebangkitan Nasional, setiap tahun kita rayakan setiap tanggal berapa? Ya, karena kami bela. Iya, tanggal 20 Mei. Nah, tanggal 20 Mei kita rayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan pertanyaan berikutnya nanti, kira-kira di tanggal 20 itu apa yang terjadi? Ya, dan itu yang akan kita bahas nanti di sini, ya, dalam materi Kebangkitan Nasional. Oke, anak-anak semuanya bisa fokus ke depan ya. Nah, Kebangkitan Nasional, ya, ini nanti memiliki latar belakang. Ya, masuk dulu kita ke dalam yang namanya latar belakang. Nah, kenapa terjadi yang namanya Kebangkitan Nasional? Tentu ada latar belakangnya. Yang pertama kita masukkan ada dua jenis dia. Ada faktor yang namanya ekstern. Oke. Nah, faktor ekstern ini dikatakan juga sebagai yang namanya faktor dari luar, X, ya, dari luar dia. Nah, apa yang menjadi faktor dari luar terkait bangkitnya Indonesia secara nasional ini? Dikatakan yang pertama yaitu dikatakan kemenangan Jepang. Oke, kemenangan yang namanya Jepang atas negara yang namanya Rusia, tepatnya pada tahun 1905. Nah, dari sini bisa kita lihat, ya, kemenangan Jepang atas Rusia yang pada saat itu menjadi negara besar, ya, salah satu negara superpower. Tapi Jepang sebagai negara yang kecil mampu menghadapi yang namanya negara sebesar Rusia. Dan inilah yang membangkitkan yang namanya semangat nasionalisme daripada bangsa kita. Bahwasanya bangsa Indonesia walaupun kita kecil, walaupun kita tidak berpendidikan pada masa lampau, pastinya kita bisa menghadapi negara-negara Eropa seperti para negara-negara penjajah. Dan inilah yang memacu para tokoh-tokoh nanti untuk apa? Bangkit melawan yang namanya penjajahan demi satu tujuan yang namanya kemerdekaan. Itu dia faktor yang pertama ya. Yang kedua yaitu dikatakan di sini karena perkembangan yang namanya paham nasionalisme. Perkembangan paham nasionalisme di kawasan Asia termasuk juga di wilayah Afrika. Nah, kalau dikatakan paham nasionalisme, ayo anak-anak semuanya, apa itu nasionalisme? Oh, ini nasionalisme, pernah dengar kata nasionalisme? Pernah? Apa itu nasionalisme? Menurut pandangan? Dan biasanya semua orang ini pasti dan diwajibkan kayak seperti tadi katakan harus memiliki rasa itu. Apa? Yang kuat. Iya, rasa cinta kepada negara. Jadi para tokoh-tokoh kita telah memiliki rasa cinta kepada negara sehingga mereka tidak mau negara kita ini menjadi negara yang terbelakang dan selalu ingin dijajah. Jadi cita-cita mereka nanti haruslah merdeka.
kira-kira itulah dia kalau dikatakan faktor eksternal. Nah, masuk kita ke yang kedua, yaitu faktor yang namanya internal atau dikenal dengan faktor dari dalam. Nah, kalau dikatakan faktor dari dalam terkait kebangkitan nasional, ini disebabkan karena yang pertama yaitu adanya politik etis namanya. Di mana politik etis ini pada saat itu melahirkan yang namanya lahirnya golongan terpelajar. Dan golongan terpelajar ini nanti yang memikirkan dan yang berjuang untuk mendapatkan kota yang namanya kemerdekaan. Jadi ada kami sebagai orang-orang terpelajar juga ya memang ya kita itu haruslah membawa negara kita ini menjadi negara yang namanya maju. Hanya orang-orang terpelajar, bukan orang-orang yang tidak belajar. Jadi bukan kami juga semuanya harus semangat dalam hal belajar. Bisa? Bisa. Kok pada dia? Oke, itu nomor 1 ya. Nomor 2, kenapa dikatakan faktor dari internal ini membangkitkan semangat nasionalisme kita? Karena dikatakan di sini adanya persamaan, ya adanya persamaan yang namanya senasi dan sepenanggungan. Nah, maksudnya ya, maksud daripada persamaan senasi dan sepenanggungan ini apa? Penderitaan yang dialami oleh orang Sumatera dan orang Jawa yang ada di Pulau Jawa itu sama, tidak ada bedanya. Bagaimana nasib mereka di sana ditindas, bagaimana nasib mereka ditindas orang Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu sama nasibnya. Sama-sama apa? Sama-sama tertindas oleh penjajah. Sehingga hal itulah nanti yang menimbulkan semangat persatuan mereka untuk bangkit melawan penjajah. Oke, dan yang terakhir yaitu karena adanya di sini dikatakanlah kejayaan, ya, kejayaan pada masa lampau. Ingat ya, di negara kita ini, di Indonesia, kita dulu pernah jaya pada masa kerajaan. Ada 2 kerajaan yang sangat besar pada saat itu, termasuk salah satunya kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Oke, dan inilah yang ingin kita kembalikan, masa-masa itulah yang ingin kita kembalikan, sehingga kita perlu mengusir para penjajah dari negara kita ini. Bisa kira-kira? Dan itulah nanti daripada lahirnya kebangkitan nasional. Nah, dengan adanya latar belakang tersebut, maka bentuk daripada kebangkitan nasional ini nanti dikenal dengan yang namanya lahirnya organisasi perjuangan. Jadi bentuk perjuangan negara kita nanti ketika sudah lahirnya organisasi ini bukan lagi berjuang dengan fisik, melainkan kita juga sudah berjuang menggunakan ide dan gagasan serta yang namanya ya kata kasarnya otak gitu. Jadi mereka berjuang menggunakan yang namanya akal dan pikiran. Oke, kira-kira. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa bapak buat nanti gambar dari beberapa tokoh kita, di mana semua tokoh-tokoh ini merupakan golongan terpelajar yang berusaha untuk membawa negara kita menuju yang namanya kemerdekaan. Nah, di gambar yang pertama di sini ya ada dia yang namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama dengan yang namanya Dr. Sutomo. Jadi 2 tokoh kita ini adalah tokoh nanti yang membentuk yang namanya organisasi pertama, itulah yang dikenal dengan Budi Utomo. Jadi semuanya ini adalah orang terpelajar, semua orang-orang yang pernah belajar. Ya. Yang kedua nanti di sini gambaran kedua ada yang namanya Haji Samanhudi dan juga Kiai Haji Cokro Aminoto. Ini mereka juga terpelajar, tapi mereka nanti menggerakkan yang namanya organisasinya itu
dalam bidang perdagangan dan juga keagamaan. Nah, yang berikutnya ada lagi di sini, ini dia. Ada di sana Bapak buat yaitu tentang 3 serangkai. Ini merupakan tokoh yang sangat ditakuti oleh Belanda pada zamannya. Karena apa? Karena mereka sangat kritik dan bahkan selalu menentang kebijakan Belanda di Indonesia. Jadi mereka itu dikatakan di sini ditakuti oleh para Belanda. Oke, bisa kira-kira. Nah, dan berikutnya nanti ada tokoh yang berikutnya yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang membentuk organisasi keagamaan, itulah yang namanya Muhammadiyah. Nah, untuk itu nanti anak-anak kami ya kita akan membentuk kelompok nanti yang terdiri dari 3 kelompok. Ya, yang pertama ada nanti yaitu membahas terkait Budi Utomo. Yang kedua membahas terkait Serikat Islam dan juga Serikat Dagang Islam kita buat, Serikat Dagang Islam dan juga Serikat Islam. Dan yang ketiga yaitu membahas yang namanya Indonesia Party. Bisa kira-kira? Jadi tujuan daripada kelompok ini nanti yaitu agar anak-anak kami bisa membaca sumber dan referensinya untuk mencari dan mendeskripsikan bagaimana yang namanya organisasi Budi Utomo, SDI dan juga SI dan juga Indonesia Party. Oke, kira-kira bisa kami? Nah, untuk itu silakan kita bagi kelompok secara heterogen ya. Untuk Bella dan Widya karena mereka itu terlalu dominan, mereka harus dipisah. Demikian juga nanti yang namanya Elvina harus dipisah juga ya dengan teman sahabatnya si Marcelin. Jadi kita butuh 3 kelompok aja. Oke. Bella ketua kelompok 1 ya, Bapak langsung pilih ya, Budi Utomo. Bella ya, atas nama Bella. Yang kedua nanti ada yang namanya Widya. Nah, yang ketiga nanti ini seperti diketuai oleh si Elvina. Nah, kelompok 4 kalau ada nanti terkait Muhammadiyah. Yang keempat ya, Muhammadiyah. Ini nanti diketuai kelompoknya oleh si Masri ya. Nah, untuk yang anggota kelompoknya nanti silakan pilih masing-masing. Cukup nanti misalnya Bella tinggal pilih nanti di mana tempatnya untuk diskusi. Silakan dilakukan sekarang juga. Dan misalnya kalian bisa misalnya masuk nanti si Shen masuk ke sana. Coba Mas Ri nanti naik ke sini kan, gabung ke sini aja. Ya kalau nggak masalah. Jangan terlalu kelompok itu sesama teman terus gitu ya. Oke, langsung putar mobilnya belakang. Oke, coba ya. Elvina gabung sama yang belakang. Sama, ayo Adriano, kita lihat dulu ya, kita perhatikan. Oke. Tunggu, sisanya nanti masih bentar lagi. Oke, masuk dulu nanti. Nah, si Vidya nanti gabung sama Marmita. Nah, masuk saya. Kita kurangi nanti siapa kira-kira yang harus kurangi, siapa yang harus kita tambahkan. Satu meja aja, dari depan aja deh.
itu ada Kevin masuk sini nak. Ya. Kenapa? Nggak usah lah, mesti banyak. Kan semua kan satu kelas harus. Agak waktunya nak. Atau ini ya? Oke. Nah untuk kelompoknya tadi tuh ya, Bella membahas Budi Utomo, dia tentang STI dan SI, yang namanya Elvina tentang IB, nanti maksudnya tentang Muhammadiyah. Oke, bisa kira-kira paham? Bentar. Nah, ini kayaknya harus lokasi satu. Adriano ke sini. Adriano ke sini. Ganti sama sini silakan. Oke. Iya. Jadi silakan nanti deskripsikan nanti ya apa yang perlu dilakukan. Silakan nanti anak-anak kami semuanya mendeskripsikannya. Mendeskripsikan terkait yang namanya organisasi tersebut. Silakan. Kita catatan masing-masing ya, dan kita akan panggilkan ke depan nanti perwakilan untuk presentasi. Mana ada? Di sini. Nah, di sini kan dijelaskan itu tentang Budi Utomo, ini nanti ini ambil intisarinya, berarti dipresentasikan. Oke ya. Di sini bagaimana? Aman? Aman. Seharusnya. Nah, coba nanti buka di sini. Kelompok apa tadi ini? Kelompok Muhammadiyah. Nah, di sini kan ada juga ini. Nah, Muhammadiyah juga Merdeka Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi ini juga. Nah, bahkan lambangnya pun ada ya. Ini kenapa? Sentuh. Udah ya? Yang IP-nya udah? Oh. Paling sulit? 3 serangkai. Oke, berarti mantap ya. Jadi kalau nanti Bapak tanya nama asli Gajah Utara apa biasa? Nama asli Gajah Utara? Di Muhammadiyah. Wardi Surya di Ningrat. Iya, Suwardi. Oke. Nah, kalau mau ini SI ya? STI dan SI. Gimana? Aman? Ada hal-hal yang perlu diperdebatkan? Tidak ada. Wah, bagus semua ya. Apa ini? Oh ya. Oke, bisa ya, udah ya. Bapak tahu ini ya, atau Bapak acak aja, atau kita apa ya, cabut nomor untuk presentasi. Kira-kira bagaimana? Kalau Bapak dari Bapak sendiri, kita cabut nomor aja, ya, cabut nomor untuk presentasi, ya. Mengingat juga waktu presentasi dan juga pertanyaan nanti ada, jadi kita batasi untuk presentasinya itu per kelompok, nanti satu kelompok dia maksimal 10 menit ya, atau Budi Utomo membaca dan juga menjawab pertanyaan dari teman-temannya nanti 10 menit sebelum Bapak jelaskan kembali lagi. Bisa ya? Bisa? Atau kita mulai? Budi Utomo kira-kira siap duluan? Oh, oke ya, berikan tepuk tangan kepada Budi Utomo, ayo.
Action. Selamat pagi teman-teman, kelompok kami akan mempresentasikan tentang Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, yang mana dirayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yang menandai awal gerakan nasional dari Indonesia, yang dibentuk oleh para mahasiswa Sofia, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Suetomo. Pada Oktober 1908 dilakukan kongres, sehingga diputuskan ketuanya yaitu Dr. Tirta Kusumo. Ciri perjuangan yang pertama dari Budi Utomo, yang pertama yaitu bersifat kooperatif dengan Belanda, berarti bekerja sama dengan Belanda. Yang kedua yaitu keanggotaan dari Budi Utomo hanya mahasiswa, ditambah dengan pegawai negeri, golongan priai, dan juga Jawa dan Madura. Dan golongan-golongan ini hanya golongan bangsawan. Yang ketiga yaitu tidak terlibat pada perihal tentang politik. Nah, tujuan dari pendirian Budi Utomo sendiri yang pertama adalah peningkatan taraf hidup masyarakat Jawa melalui pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Yang kedua yaitu memajukan kebudayaan yang ada di Jawa. Yang ketiga yaitu menghilangkan kebiasaan buruk masyarakat Jawa. Budi Utomo kurang diminati oleh pelajar karena bekerja sama dengan Belanda dan ciri keanggotaannya tertutup. Sehingga pada 1924, Dr. Suetomo keluar dan membentuk Partai Gerakan Indonesia Raya yang disebut sebagai PAIGRA. Sekian dari presentasi kami tentang Budi Utomo. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Sangat bagus ya, hampir semua detail mereka jelaskan terkait dengan Budi Utomo. Ya, mulai dari ciri perjuangan, tokoh-tokohnya sampai bagaimana Budi Utomo ini hampir bubar. Salah satunya tadi Dr. Sutomo katanya keluar dari Budi Utomo karena keanggotaannya tertutup. Ada yang mau bertanya silakan untuk anak kami, ayo. Saya dari kelompok bagian Muhammadiyah, saya ingin bertanya, tadi kata saudara bilang bahwa mengatakan Budi Utomo itu bekerjasama dengan Belanda. Nah, itu dalam bekerjasama dalam hal apa? Belanda bekerja sama dengan Budi Utomo itu dalam bidang perdagangan ekonomi. Jadi Bapak tambahkan sedikit kerjasama mereka itu dalam bidang apa, yaitu salah satunya tadi karena Budi Utomo ini dibentuk oleh para pelajar, jadi masih banyak para pengajar-pengajar di dalam yang namanya Sofia tadi itu orang Belanda. Jadi mereka juga bergerak dalam bidang pendidikan, bergerak dalam bidang kesehatan. Jadi kerjasamanya itu dalam hal itu. Ya, kerjasamanya dalam ekonomi dan juga dalam hal kesehatan dan pendidikan dan serta budaya. Oke, ada lagi yang lain? Biar nanti Bapak jelaskan kembali lagi. Jawabannya sangat bagus ya. Ada lagi dari kelompok yang lain? Cukup? Oke. Terima kasih ya Bapak ucapkan kepada kelompok Budi Utomo. Silakan berkenan berikan tepuk tangan. Nah, oke, untuk kelompok yang apa ya? Yang kedua itu Bapak serahkan lalu kepada Indi Simpatis. Silakan. Kenapa Bapak pilih Indi Simpatis? Karena dua organisasi ini kontras. Artinya yang satu bekerja sama, justru yang satu tidak mau kerja sama. Nah, ayo kita. Selamat pagi semua. Saya akan menjelaskan tentang partai ketiga yaitu Indis Party atau disingkat IP. Indis Party didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Doris Becker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Berdiri di Bandung tahun 1913. Ciri perjuangan dari Indis Party yaitu 1. Bersifat kooperatif dengan Belanda atau tidak ingin kerjasama dengan Belanda. 2. Bersifat radikal, selalu menentang kebijakan yang diterapkan Belanda. 3. Organisasi nasionalisme. 4. Memiliki alat perjuangan berupa koran yaitu harian The Express. Tujuan dari terbentuknya Indis Party yaitu untuk menuju Indonesia merdeka melalui Ki Hajar Dewantara menyampaikan kritikannya yaitu Ice in Netherlands was, artinya seandainya saya seorang Belanda. Kritikan ini tentang Belanda yang ingin merayakan HUT
ke selatan dinginnya Belanda, Indonesia. Sehingga IP dianggap berbahaya oleh Belanda. Jadi Belanda membubarkan IP dan menangkap 3 serangkai dan diasingkan ke Eropa, yaitu Belanda dan Jerman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ada yang bertanya? Ya, sangat bagus ya. Silakan berikan aplaus kepada kelompok IB. Yang ingin bertanya kepada kelompok IB ada English Parties. Mereka tadi sudah menjelaskan apa itu 3 serangkai. Nah, kenapa mereka disebut 3 serangkai? Ada yang bisa? Nah, kenapa mereka justru dianggap tokoh yang berbahaya? Ayo silakan. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok IP? Tidak ada? Nah, ini Bapak yang tanya nih sama kelompok IP. Dalam organisasi Indonesian Parties yang mereka dirikan oleh 3 serangkai tadi, bagaimana bentuk keanggotaan mereka? Tadi ya, Budi Utomo, bentuk keanggotaan Budi Utomo yang seperti dikatakan organisasi tadi, kelompoknya si Bella tadi, Budi Utomo itu keanggotaannya tertutup ya, hanya meliputi orang Jawa dan juga orang Madura, tidak bisa orang lain dari masuk, dan hanya para orang-orang terpelajar. Nah, keanggotaan IP-nya bagaimana? Kayak kita Keanggotaan IP itu terbuka, boleh untuk semua masyarakat. boleh terbuka Untuk seluruh masyarakat. seluruh masyarakat. Oh iya, betul. Artinya apa? Keanggotaan IP-nya itu adalah bersifat nasional, tak pandang yang namanya pendidikan, tidak pandang yang namanya umur, tidak pandang yang namanya usia, tidak pandang yang namanya suku, ras, dan agama dan lain sebagainya. Ketika Anda ingin berjuang demi Indonesia, Anda tidak bisa ya, Anda bisa masuk ke dalam IP. Tapi perlu diingat, mereka itu selalu tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Yang artinya kita siap dimusuhi oleh Belanda. Nah ini dia. Kira-kira ada yang mau tanya lagi dari anak kami? Pas? Pas cukup? Cukup. Oke, berikan aplaus kepada kelompok IP. Terima kasih anak kami semuanya ya. Kelompok dari Filipina tadi dengan teman-temannya dan kelompok dari Beta. Nah, untuk kelompok yang kedua ini nanti yang SDI, SD dan Muhammadiyah itu kita mungkin lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Oke, karena apa? Karena mungkin waktu kita tidak sempat, biar Bapak jelaskan lagi sedikit terkait Budi Utomo dan juga disebut dan juga nanti sekalian berikut. Tempat duduknya seperti biasa aja, hanya saja menghadap ke depan ya. Nah, Budi Utomo nanti dikatakan ya seperti yang sudah dijelaskan teman-teman kalian tadi, yaitu berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, inilah tadi pertanyaan yang pertama Bapak lakukan sama kalian. Ya, tanggal 20 Mei 1908 dan diperingatilah ini nanti sebagai yang namanya hari lahirnya atau yang dikatakanlah hari kebangkitan yang namanya nasional. Oke, perlu diingat ya, itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, ya poin yang kedua nanti Budi Utomo dibentuk oleh para mahasiswa. Nah, nanti di sini nampak dia ya hubungan antara yang namanya atau latar belakangnya tadi dengan yang namanya lahirnya organisasi ini. Oke, di sini lahirnya organisasi itu faktornya itu karena lahirnya golongan terpelajar. Jadi yang membentuk itu nanti salah satunya adalah Budi Utomo, yaitu para mahasiswa yang namanya mahasiswa Stovia. Mereka berkumpul untuk membentuk sebuah organisasi dan perkumpulan dan mereka menyebutnya Budi Utomo. Nah, di fotonya tadi, tokoh-tokohnya itu nanti ada yang berbawah tadi. Nah, di sini dia ada dia tadi Dr. Wahidin Sudirosodo, ada Dr. Sutomo, ada juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, tapi mereka memilih yang namanya organisasi Budi Utomo ini masih bersifat yang namanya kooperatif, ya kooperatif namanya.
Kooperatif ini yaitu menjalin yang namanya kerjasama. Menjalin kerjasama dengan siapa? Dengan yang namanya para Belanda. Jadi mereka itu tidak mau menentang Belanda. Jadi apa yang dikatakan Belanda mereka nggak terlalu mau urus. Ya udah lakukan. Namanya kerjasama ya. Nah kenapa mereka mau kerjasama? Karena tadi hubungan mereka dengan orang Belanda itu sangat dekat. Ingat ya, para pengajar-pengajar mereka di Stopia itu juga kebanyakan orang Belanda. Jadi bisa nggak kita bayangkan kalau mereka itu benci sama orang Belanda? Jadi yang ngajarin mereka di Stopia itu siapa? Kan begitu kan? Itu salah satu hubungannya. Itulah salah satu faktor kenapa mereka harus nanti menjalin kerjasama. Nah faktor lainnya masih banyak kan. Oke. Nah keanggotaan mereka itu tertutup, hanya meliputi tadi ya, meliputi yang namanya anggota. Anggotanya itu hanya masyarakat atau golongan terpelajar dari Pulau Jawa dan yang namanya Madura. Jadi apakah orang Sumatera yang kuliah di Stopia bisa masuk menjadi anggota Budi Utomo? Tidak. Ya, tidak. Jadi khusus hanya mereka ini nanti. Jadi banyak juga orang nanti yang menganggap di zaman sekarang ini, di zaman modern, menganggap bahwasanya Budi Utomo ini seperti kayak dikatakan tidak cocok menjadi organisasi nasional. Benar, memang seperti ini tidak cocok. Tapi apa? Karena berkat lahirnya Budi Utomo ini nanti memicu lahirnya organisasi lain. Sehingga mereka disebutlah itu nanti atau dianggaplah bahwasanya mereka pelopor daripada kebangkitan nasional. Berbeda dengan tadi ya, seperti tadi katakan IB tadi. Oke, nah itulah dia kalau dikatakan Budi Utomo. Jadi Budi Utomo ini nanti mereka juga tidak terlibat politik. Jadi kita buat di sini mereka itu tidak terlibat atau minus terhadap politik. Dan tentu inilah nanti yang memicu yang namanya Budi Utomo kurang diminati lagi oleh para pelajar. Sehingga banyak anggotanya nanti memilih keluar atau beralih mendirikan yang namanya kerajaan baru. Nah, salah satunya nanti contoh yang namanya anggota mereka nanti ada Abu Salim justru keluar, ya. Nggak ada nanti yang namanya tadi Dr. Sutomo justru keluar juga dari Budi Utomo, dan sisa-sisa daripada Budi Utomo nanti, ya, di ujung daripada organisasinya mereka justru malah terlibat politik dan mendirikan sebuah partai. Ya, partainya itu apa? Itu nanti akan kita bahas di ada organisasi yang lainnya. Bisa ya? Nah, oke. Yang berikutnya nanti ada tentang IP yang sudah dideskripsikan oleh teman kalian tadi, yang diwakilkan oleh kelompok Elvina ya. Indonesia Party ini nanti pertama kali lahir di wilayah Bandung, didirikan di Bandung ya, di wilayah yang namanya Kota Bandung. Oke. Nah, pendiri daripada Indonesia Party ini yaitu 3 serangkai. Kenapa mereka dikatakan 3 serangkai? Ya karena mereka 3, artinya serangkai itu nah 1 tujuan. Jadi ada 3 cabang tapi 1 tujuan. Pemikiran mereka itu sama seperti kayak terpusat satu. Apa pemikiran mereka Pak 3 serangkai? Yaitu bagaimana Indonesia merdeka. Oke. Nah, berbeda dengan Budi Utomo, Indonesia Party memilih mereka ini tidak bekerja sama atau bersifat non kooperatif. Jadi mereka itu tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Apapun kebijakan yang dilakukan Belanda, mereka selalu menentang. Jadi bertolak belakang terus. Karena bagi mereka tidak ada jalan lain mendapatkan kemerdekaan selain melawan yang namanya para penjajah. Oke, bisa kira-kira mengerti semuanya. Sampai nanti ketika mereka dianggap terlalu dikatakanlah terlalu berbahaya bagi Belanda. Kenapa? Karena mereka juga mengajarkan nanti 3 serangkai, mengajarkan yang namanya nasionalisme. Ya, 3 serangkai mengajarkan nasionalisme kepada siapa? Kepada yang namanya masyarakat Indonesia. Kalau kita mau
mau menjadi negara merdeka. Iya, harus menentang Belanda. Jadi posisi Belanda di Indonesia ini makin gawat. Seharusnya makin gawat. Kenapa? Nah, karena berkat 3 serangkaian ini. Nah, akhirnya seperti biasa ya, orang Belanda melakukannya, yaitu tangkap. 3 serangkai itu ditangkap dan diasingkan. Agar apa? Agar masyarakat Indonesia ini tidak terpengaruh lagi pada pemikiran daripada 3 serangkai. Dan kritikan yang paling terkenal yang pernah dilayangkan oleh Indonesia Party itulah yang pernah dituliskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara Suhardi Suryadiningrat yang berjudul Als ik een Nederlander was. Jadi kalau bahasa Indonesia itu andai saya seorang Belanda. Kenapa? Karena Belanda ingin merayakan hari ulang tahun atau hari kemerdekaan mereka itu yang ke-100 di Indonesia atau di Hindia Belanda. Ya betapa kejamnya mereka gitu ya. Mereka pesta pora sementara rakyat Indonesia sedang menderita. Nah itu lagi yang dikritikan dia ya, sampai pada akhirnya Indonesia Party pun nanti bubar di ujung perjalanan organisasi. Nah tetapi ketiga tokoh ini akan tetap dikenang sebagai tokoh yang sangat frontal terhadap yang namanya penjajahan Belanda. Pulang-pulang dari Eropa nanti Bapak Suhardi Suryadiningrat nanti bahkan justru membuka yang namanya sekolah. Makanya dia dikenal juga sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Itulah kisah daripada tokoh. Nah, itulah materi kita untuk pada hari ini. Bapak berharap dengan adanya materi kebangkitan nasional ini, semangat belajar kalian juga semakin meningkat, membawa negara Indonesia kita ini menjadi negara maju di tahun 2045, Indonesia emas. Ingat ya, Indonesia emas itu ada nanti pada masa kalian itu sedang produktifnya. Kalau 2045 ya usia Bapak udah berapa ya, nggak mungkin lagi. Kalian yang akan menggantikan kami ya, kalian nanti yang akan menggerakkan ekonomi Indonesia. Bisa kira-kira? Bisa. Oke, terima kasih atas pertemuan kita. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, silakan untuk anak kami si Steven bikin doa biar kita menuju yang namanya atau pulang ke rumah masing-masing. Sebelum kami pulang, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih hari ini kami dapat belajar dengan baik. Tuhan, sementara kami mau pulang, berkatilah kami dalam perjalanan ke rumah kami Tuhan. Berkatilah juga guru-guru kami mengajari kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa.